Siapa Wahabi? Merusak makam ulama. Siapa pendiri Wahabi? Muhammad bin Abdul Wahhab. Kepada siapa si Abdul Wahhab ini berguru? Kepada orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kita mengenal sosok Kiai Haji Marzuki Mustamar yang berulang-ulang videonya dengan tema yang sama diceramahkan di berbagai tempat. Ya, tentunya itu sebagai provokasi terhadap umat agar umat terbakar dengan isu yang di bawahnya, terutama kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau beliau gurunya adalah orang Yahudi, naudzubillah. Karena saking kebenciannya Kiai Haji Marzuki Mustamar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sampai keluar bahasa yang tidak etis dari seorang ulama, ya. Seharusnya sebelum berceramah itu harus membaca biografi beliau dengan lengkap. Kalau dari sisi keulamaan beliau, dari orang tuanya saja itu sudah memadai. Apalagi kalau dikaitkan dengan sanad-sanad beliau dalam bidang keilmuan, seperti Abdullah bin Saif ya, kemudian Muhammad As-Sindi adalah guru besar yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing, yang juga memiliki sanad dari ulama-ulama hadis. Seperti Muhammad As-Sindi adalah guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan secara ilmu sanad juga beliau sampai kepada Ibnu Taimiyah. Ada 10 jalur. Jadi bukan main seorang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak sebagaimana yang diucapkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Sepertinya hanya membabi buta saja, karena memang dorongan kebencian saja, sehingga melontarkan kalimat-kalimat yang tidak benar, gurunya Yahudi dan sebagainya. Padahal ucapan itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Jadi siap-siap Anda disoal oleh malaikat nantinya. Anda disoal tentang ucapan Anda itu. Dan tak satu pun ucapan yang keluar dari mulut kita itu yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kedustaan-kedustaan yang disampaikan oleh kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika menebarkan kedustaan berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari Ibnu Taimiyah saja itu sudah berapa puluh guru, ya, berapa puluh guru yang berafiliasi kepada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi jelas sekali sanadnya, tidak abal-abal. Tentunya kalau dibandingkan dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar sendiri, yang nggak ada bandingnya lah. Apalagi beliau itu kan hanya berbicara saja, tak ada buktinya, hanya berdasarkan kebencian. Kalau berbicara sanad, tentu saja keilmuannya tidak bisa dilepaskan dari sanad-sanad yang sahih dan mutawatir.
itu keberadaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari pihak orang tuanya saja jelas, seluruh orang tuanya dan saudara-saudaranya itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan bapaknya sendiri mengambil faedah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu yang kalau kita baca dalam sejarah, karena memang kecerdasannya yang sangat luar biasa. Dan tentunya bila dibandingkan dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar yang nggak ada apa-apanya, itu kalau kita bandingkan, nggak ada sedikit pun yang bisa menyamai keilmuannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jelas sekali merupakan lahir dari kandungan ulama yang memiliki kemampuan dan lahir sebagai seorang anak yang cerdas itu. Itulah sekitar biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disinyalir tidak punya guru, bahkan dengan lantangnya, dengan beraninya menyatakan gurunya adalah Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Apa saja yang dibaca oleh Syekh Muhammad, oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, sehingga dengan mudah menjustifikasi seseorang dengan kalimat-kalimat yang tidak bersahabat. Ingat, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yang akan berbicara itu tangan Anda. Tangan, mulut kalian tertutup, yang berbicara adalah tangan Anda, anggota badan Anda, yang akan menyaksikan setiap kebohongan-kebohongan yang dilontarkan. Dengan sebab apa yang kita kerjakan, tidak ada yang lepas dari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.